Sungguh mata kami tertuju kepadamu ya Tuhan, karena Kau saja sumber pertolongan kami, sumber kekuatan kami, sumber sukacita kami, sumber damai sejahtera kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan senantiasa tepat pada waktunya bagi kami semua. Dan kalau kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan, sehingga kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi daripada Tuhan boleh senantiasa ada bagi kami. Dan hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Bapa saat kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kami buka hati, pikiran kami, menjadikan tanah hati pikiran kami menjadi tanah hati pikiran yang subur. Sehingga setiap benih-benih kebenaran firman-Mu yang jatuh di atasnya boleh bertumbuh, berakar, berkembang, bahkan berbuah di dalam setiap hidup kami. Urapi sebentar hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah dan bibir hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua, dan urapan yang sama juga turun ke setiap kami, sehingga kami pulang tidak sia-sia tapi membawa berkat ilahi daripada Tuhan. Kami mematakan setiap kuasa jahat apapun yang mencoba merebut kebenaran firman-Mu di dalam hati ataupun pikiran kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu, beralaskan doa kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Terima kasih buat VL Singer, pemain musik, pemain tamborin sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, hari-hari ini kita merasakan kebahagiaan daripada Tuhan ya. Ada banyak hari libur saudara ya, nanti sebentar lagi ada Imlek ya. Imleknya hari Selasa atau hari Senin? Selasa ya, Gungsi Fajaya saudara yang merayakan ya. Semoga Tuhan senantiasa ada di hati kita. Nah seperti yang saya janjikan bahwa kita hari-hari ini atau minggu-minggu ini selama beberapa bulan kita akan belajar tentang apa saudara? Spiritual fruits atau buah roh ya. Hari ini kita masuk di buah roh yang keempat. Yang pertama kita sudah belajar tentang kasih, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, dan hari ini kita akan belajar tentang kesabaran. Judulnya, subjudulnya saya kasih judul The Art of Waiting, yang artinya seni menunggu, yaitu passion saudara ya. Dikatakan di sini di dalam Galatia 25:22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, yang saya kasih bold itu tema kita hari ini. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi kalau ada orang sabar, tidak ada hukum yang menentang. Kalau ada orang damai, sejahtera, tidak ada hukum yang menentang. Kalau ada orang sukacita, tidak ada orang hukum yang menentang, ataupun kasih, tidak ada hukum yang menentang. Dan selanjutnya saudara. Ini adalah buah roh, sebetulnya kalau di dalam bahasa aslinya, buahnya itu tidak jamak. Bukan buah-buah tetapi hanya buah, karpos sudah dalam bahasa aslinya, yang artinya satu buah. Satu buah dengan 9 rasa. Kalau permen itu mungkin nano-nano. Ada rasa kecut, asin, manis sekaligus. Jadi artinya paketnya. Jadi di dalam kehidupan kita harus punya satu paket buah roh di dalam hidup kita yang terdiri dari 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu harus ada seluruhnya dalam hidup kita. Kalau saya menyiapkan tentang kesabaran, maka ya tentu saja kesabaran yang akan menyampaikan juga teruji saudara. Ya harus sabar menyampaikan sesuatu saudara ya. Karena kesabaran itu nanti akan membuahkan hasil di dalam kehidupan kita. Ya. Kesabaran bukan hanya sebuah kebajikan dikatakan, tetapi juga buah roh yang tadi saya katakan ya, bukan hanya kebajikan. Tetapi itu buah roh, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita berbuah di dalam hidup kita dengan kesabaran kita saudara ya. Kemudian dikatakan kesabaran adalah kemampuan untuk menunggu ya, kemampuan untuk menunggu dengan harapan dan kepercayaan pada waktu Tuhan. Jadi kemampuan menunggu berharap pada waktu Tuhan. Ini bukan hanya tentang menunggu, tetapi tentang mempercayai Tuhan dalam penantian. Nah seperti biasa saya kasih definisinya apa? Di dalam bahasa aslinya makrutumia ini adalah kata Yunani dari kesabaran, yang merujuk pada kesabaran ada daya tahan saudara, endurance.
atau ketabahan, saudara. Dalam konteks teologi Kristen, kesabaran makrotumia adalah buaro, tadi sudah saya sampaikan. Nah, coba kita lihat ada 4 definisi di sini. Definisi yang pertama adalah ketabahan. Kesabaran makrotumia melibatkan ketahanan menghadapi situasi. Situasi apapun juga kita dituntut atau kita diminta, atau kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita, maka kita bisa tahan menghadapi situasi atau orang-orang yang sulit. Nah, kadang-kadang kita berjumpa dengan orang-orang yang sulit, maka kesabaran kita diuji, kita tahan, ya, sehingga menanti tahan. Ya, saya itu punya kebiasaan memang tidak sabar, tetapi dengan seiring berjalannya waktu mencoba untuk sabar. Jadi kalau menanti antrian di beli karcis, antrian ke dokter, antrian lalu lintas dan lain sebagainya, itu menguji kesabaran kita. Tapi sebagai orang yang bergumul, dia mencoba untuk tahan, mencoba untuk sabar. Ya, saudara, seperti itu. Dan latihan itu sudah saya lakukan bertahun-tahun yang lalu ketika saya mesti mengantar anak saya yang kebutuhan khusus itu, saudara. Kan setiap kali mesti pergi ke dokter. Kalau di Solo itu di RSJD, saudara, Rumah Sakit Jiwa Daerah, karena obat-obatnya harus memakai obat-obat antidepresan dan lain sebagainya. Itu antriannya sudah meludak, saudara, ya. Jadi kalau sudah dapat itu ke ruang tunggu dulu, setelah ke ruang tunggu kemudian di ACC, kemudian masuk lagi ke antrian berikutnya, ditensi, ditimbang, kemudian cap jempol, kok cap jempol apa namanya? Biasanya di print, ya. Gitu, seperti itu baru masuk, kemudian saya lihat 25, saya lihat nomor latihan saya 50, wah kurang 25 orang, saudara. Kalau sudah kurang 25 orang, waduh antri, saudara. Nah itu, saudara, ya, sulit tanpa menyerah atau menjadi marah. Tanpa menyerah atau menjadi marah. Di dalam 1 Timotius 1 ayat 16 Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Jadi Yesus itu sabar terhadap Paulus, saudara, sampai akhirnya dia bertobat. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Dan akhirnya dia pun menjadi contoh kesabaran. Ada satu duri di dalam daging yang dia ingin dilepaskan, saudara. Tetapi cukuplah kasih karuniaku, justru dalam kelemahan dikuatkan, saudara. Tuhan tidak melepaskan, entah duri di dalam daging itu sampai sekarang interpretasinya banyak sekali, ada sakit penyakit, ada memang roh jahat yang menggocok, atau ada apa dan lain sebagainya. Tapi di luar itu semuanya, Rasul Paulus bukan manusia yang sempurna, tidak seperti Kristus yang sempurna, tapi dia menjalani hidup dengan kesabaran, saudara. Nah ini yang penting, saudara. Itu yang pertama, saudara, yaitu apa, saudara? Ketabahan. Yang kedua artinya makrotumia, juga daya tahan. Kesabaran makrotumia adalah tentang bertahan melalui cobaan dan tantangan, mempercayai waktu dan rencana Tuhan. Jadi ada cobaan, ada tantangan di dalam hidup kita dan mempercayai waktu Tuhan. Karena janji Tuhan adalah seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Loh kok biasa Tuhan, ini berat loh Tuhan. Lah firman-Nya sudah biasa, terus mau gimana, saudara? Firman-Nya berkata pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, saudara. Yang penting pencobaannya itu tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada daya tahan, endurance. Seringkali orang mendapat sesuatu permasalahan, Tuhan lalukan ini daripadaku. Tetapi Tuhan lebih senang kamu tetap dengan keadaanmu, tapi aku beri kekuatan, saudara. Bukan dilalukan, kalau semuanya dilalukan, kita tidak akan mempunyai pengalaman dalam hal itu. Tapi Tuhan, kamu bertahan ya, tak kasih kekuatan. Nah ini saudara, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini adalah kesabaran, saudara, ada daya tahan. Kemudian kesabaran yang ketiga adalah pengendalian diri, ketabahan, daya tahan, pengendalian diri. Kesabaran makrotumia melibatkan pengendalian emosi dan reaksi seseorang. Memilih untuk menanggapi dengan kebaikan dan kelembutan. Ya, kita jadi
reaktor kadang-kadang. Menghadapi orang dengan kata-kata yang keras, kita jadi ikut keras. Karena apa? Kita reaktor, bereaksi dengan keadaan yang ada. Ya, reaksi saudara ya. Karena itu perlu pengendalian diri. Kesabaran itu berarti juga mengendalikan diri. Ini ayatnya dalam Kolose 1 ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Kita mesti dikuatkan oleh Tuhan dengan kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, saudara. Ya, jadi ada pengendalian diri, ketabahan, daya tahan, pengendalian diri. Yang terakhir, yang paling penting adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita tidak mempercayai orang yang kita sandari, maka kita pasti akan kacau hidup kita, saudara. Tapi kalau kita percaya dengan orang yang kita sandari, katakanlah seseorang, kalau anak-anak itu percaya kepada orang tuanya, maka anak itu akan menjadi tenang. Saya pengalaman di SD itu, saudara, saya lihat, kalau anak itu tidak banyak ribut, berarti dia sudah sandarannya punya kuat, sandarannya orang tuanya. Tapi kalau anak di kelas banyak ribut, cari tingkah, cari perhatian dan lain sebagainya, oh berarti ini sandarannya tidak kuat, karena dia mesti cari sesuatu seperti itu, saudara. Tapi kalau sandarannya sudah kuat, kepercayaannya kepada orang tuanya, kita dalam hal ini kepercayaan kita kepada Tuhan, maka kesabaran makrotumia berakar pada kepercayaan akan kebaikan, kedaulatan dan waktu Tuhan. Karena Tuhan itu berdaulat, the sovereignty of God. Tuhan itu Tuhan yang berdaulat, segala sesuatu Dia yang kendalikan. Kita tidak akan mampu melampaui, ya, pikiran kita pun kita tidak akan mampu untuk memikirkan tentang Allah, karena Allah itu adalah pencipta kita. Karena itu saudara-saudara bersabarlah, Yakobus, ya, sampai kepada kedatangan Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan yang kuat, bersabar sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Di Israel itu kan aja hujan musim gugur dulu, hujan, kemudian nanam, kemudian hujan musim semi, hujan lagi, sekali lagi gitu, saudara. Yang disebut sebagai hujan awal dan hujan akhir seperti. Jadi petani menanti dengan sabar sampai tanamannya itu bertumbuh dengan baik dan sampai bisa memanen. Demikian juga kita perlu kesabaran. Kesabaran itu butuh ketabahan, daya tahan, pengendalian diri, dan kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Nah, ini teorinya, saudara. Makrotumia berkata begitu. Nah, sekarang prakteknya bagaimana kita dapat menumbuhkan kesabaran dalam hidup kita. Ada 3 sama, saya kasih 3, setiap 9 ini saya kasih 3. Yang pertama fokus, yang kedua melakukan, yang ketiga meminta kepada Tuhan. Ya, yang pertama adalah fokus pada waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, ya. Di dalam Mazmur 31 ayat 16, pemazmur mengatakan, masa hidupku ada dalam tangan-Mu ya Tuhan, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Artinya dia menanti-nantikan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itu senantiasa baik dan senantiasa tepat pada waktunya. Saya ini ambil sebuah lagu lama, Jalan Tuhan, dinyanyikan oleh Helen Pirena. Syairnya seperti ini, saudara. Kalau saudara bisa nyanyi sama saya, bisa ya. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, ku tak bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Indah pada waktunya, saudara. Kemudian refrennya itu, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Langsung sambung verse kedua. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Fokus pada waktu Tuhan. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya.
Ini tahun 80-an, lagu yang terbaru ini tahun 92.000. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lagu yang ketiga, oh enggak ada saudara, cuma 2 aja. Jadi kalau lagu nyanyi terus di depan saudara ya. Jadi ada waktunya Tuhan. Hari esok kita tidak tahu seperti apa, tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Orang yang sabar adalah orang yang fokus pada waktunya Tuhan, tidak tergesa-gesa dan tidak terlambat. Karena waktu Tuhan senantiasa tepat pada waktunya, tepat pada waktunya saudara ya. Karena di sini lewati cobaanku tetap percaya. Karena waktu Tuhan itu waktu yang terbaik dan pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Contoh di dalam Alkitab seorang bernama Yusuf. Kisah Yusuf adalah contoh yang bagus tentang kesabaran dan kepercayaan pada rencana Tuhan. Beberapa dalam Alkitab ditulis dalam Kejadian 39, 21 sampai 23. Tuhan menyertai Yusuf dan memberikan kemurahan kepadanya di hadapan kepala penjara. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian di pasar budak, dia diambil oleh Potifar dan menjadi pembantu Potifar. Kemudian dia dirayu oleh Tante Pot, kemudian dia tidak mau, akhirnya dia dikirim ke penjara. Dan Tuhan menyertai Yusuf dan memberikan kemurahan kepadanya di hadapan kepala penjara. Kejadian 50, ini yang terakhir dari Kejadian 39 sampai 50 itu cerita tentang Yusuf, ya. Bukan 39 kalau tidak salah, mulai dari 31 kalau tidak salah sampai 50. Adapun engkau bermaksud jahat terhadapku, tetapi Allah bermaksud baik. Di hadapan saudara-saudaranya dia berkata, engkau bermaksud jahat tetapi Tuhan selalu bermaksud baik, sehingga mengirimkan Yusuf menjadi Perdana Menteri supaya dapat menolong orang-orang Israel yang kelaparan pada waktu itu. Di dalam Mazmur juga mengutip tentang Yusuf, Mazmur 105 ayat 17-19. Ia mengutus seorang mendahului mereka, siapa? Yusuf. Karena akan ada kelaparan yang dijual sebagai budak. Berikutnya sampai waktu firman-Nya tergenapi, firman Tuhan menguji dia. Sabar. Sing sabar lan mantep saudara, kan ada lagunya sing sabar lan mantep ya. Yusuf menghadapi ketidakadilan dan menunggu bertahun-tahun untuk janji Tuhan, namun ia tetap setia. Coba kita lihat timelinenya Yusuf seperti apa. Ini timelinenya ya, kronologi kisah Yusuf. Dijual saudara-saudaranya sekitar usia 17 tahun. Masih kinyis-kinyis itu baru masuk kuliah ya. Kejadian 37. Menjadi Perdana Menteri sekitar usia 30 tahun, Kejadian 41-46, masa penjara sekitar 2-3 tahun, kemudian keluar dari penjara mengartikan mimpinya Fir'aun, kemudian dia dipercaya untuk membagi itu, kelaparan itu dengan lumbung-lumbung gandumnya, kemudian sampai kira-kira 10-13 tahun kemudian, masa naik ke tampuk kekuasaan 10-13 tahun setelah keluar dari penjara. Jadi Yusuf menjadi Perdana Menteri sekitar 13 tahun setelah dijual oleh saudara-saudaranya. 13 tahun itu masa yang kalau dirasakan ya cepat berlalu, tapi kalau belum dirasakan dari tahun pertama sampai 13 ya ngeluh saudara. Ya kemeng istilahnya ya, 13 tahun saudara. Ini waktu Tuhan. Kesabaran Yusuf sungguh luar biasa. Sampai dia bisa menolong bangsanya dengan luar biasa saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita, apa permasalahan kita, apa yang kita tunggu-tunggu, sabar. Ya, waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan jalan Tuhan bukan jalan kita. Tiba-tiba saja Tuhan perhadapkan dengan sesuatu, akhirnya jadilah saudara. Yang penting adalah tetap percaya kepada Tuhan dengan ketabahan, dengan daya tahan saudara, pengendalian diri. Dan tetap percaya kepada Tuhan dengan setia. Itu yang pertama, fokus pada kesabaran Tuhan. Kemudian yang kedua kita lihat, kita mesti berlatih. Berlatih menunggu dengan penuh harapan. Latihan menunggu saudara. Menunggu ya. Saudara yang mungkin masih jomblo menunggu untuk tiba-tiba ada orang yang mendekati dan punya pacar.
Saudara yang baru berkeluarga menunggu sampai tiba-tiba Tuhan memberi untung atau labah kepada saudara, yaitu hamil, itu kan labah saudara ya. Seperti itu. Saudara yang usia lanjut juga tunggu waktu Tuhan saudara. Tunggu apa saudara waktu Tuhan usia lanjut? Sampai bertemu dengan Tuhan. Bertemu. Ya itu saudara. Jadi kita menunggu waktu Tuhan, berlatih menunggu dengan penuh harapan apa yang menjadi keinginan, kerinduan saudara hari-hari ini. Semuanya, pekerjaan yang baik, ya, jodoh yang baik, rumah tangga yang baik, semuanya yang baik saudara. Yang penting tetap fokus kepada kesabaran Tuhan dan berlatih menunggu. Di dalam Roma 8 ayat 24 dikatakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, ya. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Jadi menunggu itu seolah-olah tidak ada apa saudara, tidak mengharapkan saudara ya. Maksudnya mengharapkan sesuatu yang tidak nyata-nyata saudara. Kalau ada kita menunggu di halte bis, tiba-tiba ada bis kota jaraknya sudah 100 meter dari kita, itu namanya menunggu dengan kasat mata, suatu saat pasti datang. Tapi menunggu kita itu, kadang kita tidak melihat bisnya masih jauh, tetapi kita masih menunggu dengan yakin kepercayaan bis itu akan datang. Nah ini maksudnya di sini, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Ya, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Mengharapkan yang tidak dilihat, kita menantikannya dengan tekun, saudara. Amin, saudara. Ya, mendapat sesuatu, saudara. Nah, kita lihat ya, passion is a form of action, dikatakan fruit of the spirit ya. Jadi kesabaran itu adalah suatu bentuk daripada tindakan, saudara. Kesabaran bentuk daripada tindakan, beberapa orang mengatakan demikian ya. Menurut Alkitab, menunggu bukan hanya sesuatu yang harus kita lakukan sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Menunggu adalah bagian dari proses menjadi seperti yang Tuhan inginkan kita menjadi. Artinya kadang-kadang kita menunggu dengan harapan kita, tetapi ternyata proses Tuhan berubah. Sehingga sesuai dengan proses Tuhan, kita menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Contoh yang nyata saudara, ya, saya pernah bernasar kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan ketika orang tua saya sakit. Tapi setelah itu tidak ada pemikiran dalam pikiran saya saudara. Sudah berlalu begitu saja. Tapi dengan berlalunya waktu, tiba-tiba itu muncul saudara. Dan saya berusaha untuk saya menjadi orang biasa begitu, bukan hamba Tuhan. Tetapi Tuhan mengarahkan saya akhirnya menjadi hamba Tuhan. Ya panjanglah ceritanya saudara. Menjadi hamba Tuhan pun berpikir, kalau dulu bekerja dapat uang, kalau jadi hamba Tuhan uangnya dari mana saudara? Kan seperti itu. Tapi Tuhan dengan waktunya berlalu terus. Dan saya merasakan sampai hari ini Tuhan tidak pernah membuat saya kekurangan. Tuhan selalu mencukupi kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Kadang-kadang kita ingin menjadi sesuatu, tetapi Tuhan arahkan untuk menjadi sesuatu yang lain, yang lebih, yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Kita pun juga demikian saudara, kadang-kadang kita ingin seperti ini, tetapi Tuhan arahkan ke sesuatu yang berbeda. Dan kalau Tuhan yang mengarahkan sesuatu yang berbeda, pasti pada akhirnya menjadi sesuatu yang baik. Terkadang ketika kita menunggu Tuhan berbicara, Dia sedang menunggu kita untuk mendengarkan. Nah ini saudara, ada orang itu kepingin terus ya, muas Tuhan itu didoai macam-macam terus. Pokoknya Tuhan aku minta ini. Tuhan pokoknya aku ini. Tuhan pokoknya setiap hari begitu terus. Padahal Dia sedang menunggu kita untuk mendengarkan. Ya kadang-kadang kalau ada anak itu ngomong ke orang tuanya nyerocos, terus orang tuanya tidak bisa ngomong. Sudah wes ngomong apa tak enteni. Ngomong apa meneh tak enteni. Wes tak enteni sampai tenang dan Tuhan berbicara. Kita juga ambil waktu yang tenang, berlatih untuk bersabar, menunggu waktu Tuhan. Jangan-jangan Tuhan rindu untuk kita menjadi yang lain, saudara ya. Juga dikatakan ketika kita menyerahkan diri kepada waktunya, Dia melakukan hal-hal yang dahsyat di dalam
dan bagi kita. Sesuai dengan kehendak dan waktunya, Tuhan bertindak atas nama mereka yang menantikan Dia. Ini Charles Stanley berkata, ketika kita menyerahkan diri pada waktunya, Dia melakukan hal-hal yang dahsyat di dalam dan bagi kita, sesuai dengan kehendak dan waktunya. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Tapi kita menunggu dengan setia dan Dia membentuk kita dengan sungguh luar biasa dan tidak terasa tiba-tiba Tuhan menjadikan kita seperti apa adanya kita, saudara. Charles Spurgeon berkata, jika Tuhan membuat kita menunggu, marilah kita melakukannya dengan sepenuh hati. Karena berbahagialah orang yang menunggu Dia, Dia layak ditunggu. Penantian itu sendiri bermanfaat bagi kita. Itu menguji iman, melatih kesabaran, melatih ketaatan, dan membuat berkat menjadi lebih berharga ketika datang. Umat Tuhan selalu menjadi umat yang menunggu dengan setia, saudara, sampai waktu Tuhan. Nah, itu namanya sabar. Nah, saya kasih contoh satu lagi, Daud, ya, David, saudara. Dikatakan di sini kehidupan Daud menunjukkan kesabaran dan kepercayaan pada waktu Tuhan. Ini ayat-ayat Alkitabnya. Di dalam Mazmur 41 ayat 1 dia berkata, aku sabar menunggu Tuhan. Ia mencondongkan telinganya kepadaku dan mendengar seruanku. Daud mengatakan demikian. Artinya dalam hidup Daud, nanti kita lihat timelinenya Daud. Daud itu menunggu dengan sabar, saudara. Waktunya nanti berikutnya saya bukakan, saudara. Mazmur 37 ayat 7, diamlah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Ia dengan sabar. Diam di dalam Tuhan dan nantikan dengan sabar. 1 Samuel 26 ayat 10, Daud mengampuni nyawa Saul 2 kali, saudara. Mempercayai Tuhan untuk menegakkan keadilan. Berarti dia sabar, tidak gerusa-gerusu. Dia ada kesempatan untuk membunuh Saul karena dia sudah dikejar-kejar sama Saul, saudara. Sudah dikejar-kejar sama Saul. Suatu saat dia 2 kali punya waktu untuk mengalahkan Saul, membunuh Saul, tapi dia tidak mau. Karena dia sabar menunggu waktunya Tuhan. Di dalam Mazmurnya bisa dilihat, diamlah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia dengan sabar. Bahkan Mazmur 130 ayat 56, aku menantikan Tuhan, jiwaku menantikan firman-Nya, jiwaku menantikan Tuhan lebih daripada penjaga-penjaga yang menantikan pagi. Saudara, kalau zaman lalu penjaga-penjaga malam menantikan pagi itu ya lumayan karena mereka harus melek. Ini nanti bulan puasa ada jaga di tempat kami ada. Itu dari jam berapa gitu malam sampai pagi, saudara. Nah, penjaga-penjaga menantikan pagi itu lama, saudara ya. Kalau zaman sekarang mungkin lampunya terang semua. Kalau zaman dulu waktu zaman Kolobendo, saudara, zamannya Daud itu tidak ada lampu, hanya ada oblek apa, saudara? Pelita, seperti itu. Penjaga menantikan pagi itu ditunggu lama karena tidak boleh tidur, saudara. Ya. Dia menantikan dengan sabar. Mazmur Daud sering mengungkapkan penantian kepada Tuhan dan kepercayaan kepada rencananya. Coba kita lihat timelinenya Daud ini. Kronologinya Daud ini, saudara, kita lihat. Dia diurapi sekitar 15-16 tahun. Ketika Nabi Samuel datang kepada Isai, kemudian mencari anak-anaknya, dan akhirnya tidak ada anak-anak yang kepilih. Kemudian dia tanya, masih ada anak yang lain? Oh, ada satu, masih kemerah-merahan, kinyis-kinyis, Daud keluar. Itu baru 15-16 tahun, 1 Samuel 16. Kemudian dia membunuh Goliat itu 17 tahun. Hebat ya. Tidak ada yang berani ketika Goliat mengejek-ngejek, mana dari tentaramu yang berani maju? Ayo, semuanya berani. Kalau aku kalah, sudah aku nyerah. Tapi kalau kamu kalah, kamu menjadi tawanan, saudara. Diejek. Daud yang pada waktu itu masih kecil, saudara, masih 17 tahun. Ada yang baru umur 17 ya. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Karena dalam pengalamannya dia mengembala usia 15-16 tahun, mungkin dari 13 berapa tahun sudah mengembala. Dia bertemu dengan binatang-binatang buas dan Tuhan selalu memberi kekuatan kepada dia. Makanya ketika dia kepercayaan kepada Tuhan itu seperti anak yang polos gitu loh, saudara. Loh, kok bisa ya? Tuhan menyertai itu kan pasti menang. Tidak pikir apa-apa, saudara, karena dia pengalamannya begitu. Ketika Goliat begitu mengejek-ejek, dia cuma tenang saja. Loh, aku kan disertai Tuhan, kan pasti aku menang. Dan sungguh dia dilakukan, dia pakai sling itu, ketepil, seret. Goliatnya mati, saudara ya. Kemudian bukan hanya itu saja, dia melarikan diri dari Saul, usia 18 sampai 22.
Ketika dia berperang selalu menang. Rakyatnya berkata, Saul mengalahkan 1.000. Ya begitu ya. Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu saudara. Nah ini jadi orang kemudian jelas. Akhirnya iri hati kepada Daud. Dan Daud dikejar-kejar mau dibunuh. Itu usia 18-22. Kemudian dia menjadi Raja Yehuda dalam pelarian selama kira-kira 8 tahun. Pada sekitar 30 tahun usianya. 2 Samuel 24 dia memerintah selama 7,5 tahun di Hebron. Hanya kerajaan Yehuda. Yehuda dan Benyamin baru 2 suku. Kemudian raja atas seluruh Israel itu sekitar 37 tahun. 2 Samuel 5, 1 Samuel 6 memerintah selama 33 tahun. Jadi dia baru menunggu 37 tahun, saudara. Sampai usia 37 tahun dia baru bisa menguasai seluruh Israel. Daud meninggal pada sekitar 70 tahun. 1 Raja-Raja 2 ayat 11, perkiraan tahun sekitar 1000 sampai 930 sebelum Masehi. Masa pemerintahan Daud sekitar 7,5 tahun di Hebron dan sekitar 40 tahun dia memerintah. 30 tahun dia menjadi raja atas Hebron, ya. Kemudian 37 tahun dia memerintah atas seluruh bangsa Israel 12 suku. Penantiannya panjang saudara, dari usia 15 sampai 16, kemudian sampai 17. Kalau kita pakai patokan 17, dia menanti 13 tahun sampai dia menjadi raja di Hebron. Sama Yusuf juga menjadi Perdana Menteri 13 tahun. Biasanya 13 itu angka keramat. Nah ini angka di dalam Alkitab. Saya bukan ahli hitung ya, jadi angkanya 13 tahun juga saudara. Nah, luar biasa penantian Daud. Dia suka menunggu saudara ya. Kalau tidak menunggu, wah sudah saudara tidak akan jadi. Kita tidak suka menunggu, tetapi justru saat itulah Tuhan melakukan pekerjaan terbaiknya di dalam kita. Kita tidak senang menunggu, tapi pada saat menunggu itu Tuhan melakukan pekerjaan yang terbaiknya dalam hidup kita. Kemudian barang siapa menunggu Tuhan tidak akan membuang waktu. Van Schaffner saudara. Barang siapa menunggu Tuhan, dia tidak akan membuang waktu. Seolah-olah waktunya berlalu, aduh ayo cepet-cepet, dangdut. Nah saudara, dangdut tapi enggak. Ya kalau menunggu Tuhan, ya saudara dikatakan di situ, ia tidak akan membuang waktu kita. Karena setiap detik ya di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan itu berharga saudara. Amin. Yang terakhir saudara ya, kalau tadi kan fokus kemudian kita berlatih, yang ketiga sudah pasti kita minta kepada Tuhan untuk menambah kesabaran kita. Jadi minta Tuhan kesabaranku ini tambahan Tuhan. Yakobus 1 ayat 3 dan 4 berkata begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, steadfastness saudara ya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan dengan kesabaran kita. Tekun, hupomone di dalam bahasa aslinya. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Menunggu Tuhan saudara. Karena itu minta kepada Tuhan, Tuhan kasih aku kesabaran Tuhan. Supaya aku matang di dalam Tuhan, supaya aku punya kesabaran yang luar biasa di dalam Tuhan. Passion is not a virtue, it is an achievement. Kesabaran bukanlah suatu kebajikan, tapi itu adalah sebuah pencapaian. Pencapaian supaya kita bisa meraih buah roh dalam hidup kita sabar. I learn it every day of my life. Learn it with pain. I am grateful for passion is everything. Aku mempelajari setiap hari dalam hidupku. Dan aku mempelajarinya dengan susah payah. Aku bersyukur untuk kesabaran adalah segalanya. Rainer Maria Rilke saudara. Jadi kalau kita belajar tiap hari, mempelajari, terus minta kepada Tuhan, dan akhirnya kita bisa bersyukur karena kesabaran itu segalanya. Siapa tokoh sabar yang terakhir yang saya akan munculkan? Saudara pasti sudah bisa menebak. Siapa itu? Yaitu Ayub. Ayub ini sabar saudara. Sabarnya kenapa? Kita lihat ya ceritanya ya. Kesabaran Ayub adalah contoh yang bagus tentang iman dalam kesulitan. Berikut beberapa ayat Ayub 1:21, Tuhan memberi dan Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Setelah dia dimiskinkan, hartanya dihabiskan semua, bahkan raganya pun diberi sakit penyakit saudara. Hanya jiwanya yang masih kuat, jiwa dan rohnya yang masih kuat. Jadi Tuhan yang memberi dan Tuhan mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi kalau kita aja kehilangan sesuatu yang
Cuman sebagian dari harta kita yang kecil, kita sudah marah-marah, kita harus ingat Ayub. Ayub itu kehilangan segalanya, everything saudara, segalanya hilang saudara. Istri anak-anaknya mati semua, tinggal dia sendirian dengan boroen saudara. Tahu boroen? Sakit penyakit sekujur tubuhnya saudara. Ayub 2 ayat 10 berkata, apakah kita akan menerima yang baik dari Allah dan tidak menerima yang jahat? Ini prinsip Ayub, kalau semuanya dari Tuhan, kalau Tuhan bisa menjadikanku besar, saat ini Tuhan sedang memproses untuk menjadi lebih besar, it's okay. Saat Tuhan menjadikan aku kecil dan Tuhan sedang memproses untuk menjadi lebih besar, it's okay. Semua ada di tangan Tuhan. Iya, the sovereignty of God, He is the sovereign saudara. Dia ini yang paling berdaulat, tidak dengan kita sendiri. Banyak ajaran yang seringkali mengatakan memerintah Tuhan, saudara. Kita tidak memerintah Tuhan, kedaulatan Tuhan yang ada. Kalau kita berdoa itu kita meminta, bukan memerintah. Kadang-kadang orang memerintah, tapi kita meminta kepada Tuhan. Kalau meminta itu tunggu waktunya. Yakobus 5 ayat 11 mencatat tentang Ayub berkata, lihatlah kita menganggap berbahagia orang-orang yang tetap teguh dalam pencobaan. Kamu telah mendengar tentang keteguhan hati Ayub. Dan kamu telah melihat maksud Tuhan, betapa Tuhan itu penuh belas kasihan dan murah hati. Hebat ya Ayub itu saudara, sampai digerogoti penyakit, sampai katanya pakai beling dikerok-kerok gatelnya itu saudara. Luar biasa. Ayat ini menunjukkan kepercayaan pada Ayub pada kedaulatan dan kebaikan Allah. Lah timelinenya apa? Coba kita lihat timelinenya Ayub. Oh, belum bisa keluar. Macet. Minta tolong. Nah ini timelinenya. Penantian Ayub akan pemulihan itu. Ayub kehilangan anak-anaknya, kesehatannya dan data miliknya di dalam Ayub 1-2. Ia menunggu sekitar 7-10 tahun untuk pemulihan dari Ayub. Itu tafsiran dari 42 ayat 16. Tafsirannya itu 7-10 tahun. 7-10 tahun gatelan loh saudara. Gimana saudara? 7-10 tahun. Tafsirannya ya. Bukan ujuk-ujuk kayak seperti sesuatu yang berlalu cepat tiba-tiba hartanya hilang seret, kemudian dia sakit, kemudian hanya hitungan bulan, tidak saudara. Tapi hitungannya tahun, sakitnya 7-10 tahun. Nah Danio saudara, pegelnya gimana? Kalau tidak sabar rasanya wis mati, wis belengi bar digaruke, ditusuke gorokane wis mati entek itu saudara. Tidak seperti itu. Tapi dia tetap menunggu dengan sabar. Dan waktu Tuhan ketika datang, ini ya. Dalam ayat 42 Tuhan memulihkan kekayaannya, memberinya 2 kali lipat dari sebelumnya. 2 kali lipat anak-anaknya. Anak perempuannya bahkan dikatakan anak-anak yang cantik-cantik. Siapa namanya? Kesia. Kemudian Yemima ya. Dan Karen saudara. Tapi hapuknya enggak usah ditulis. Karena hapuknya kan enggak enak. Namanya coba Karen hapuk. Nanti kalau dipanggil Pok gitu saudara, bukan Karen tapi Karen wae gitu saudara. Ya, 3 anaknya cantik luar biasa, hartanya dipulihkan, dikembalikan 2 kali ganda. Ini bukan cerita isapan jempol, cerita ketika kita mau tidur atau cerita nenek moyang tahayul, bukan saudara. Ini ada di dalam Alkitab dan Alkitab itu ya dan amin. Setiap Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Dia adalah firman Allah. Dari zaman Ayub sampai ke zaman Yakobus itu rentangnya panjang saudara. Ayub itu dipercaya zamannya Abraham. Karena penyembahannya hampir sama dengan Abraham. Kira-kira kalau dihitung mundur itu berapa ribuan tahun sampai ke Yakobus menuliskan itu saudara. Yakobus tahun awal Masehi. Ayub sekitar tahun berapa? Kalau sampai Abraham itu sekitar 2000 Masehi, sebelum Masehi saudara. Makanya sudah lama tapi dikutip. Ini menandakan bahwa Ayub itu memang betul-betul orang luar biasa yang pernah ada pada zamannya. Jadi kita minta kepada Tuhan untuk diberi kesabaran. Next. Nah, we could never learn to be brave and patient if there were only joy in the world. Ini Helen Keller berkata, terjemahannya. Kita tidak akan pernah bisa belajar menjadi berani dan sabar jika hanya ada kegembiraan di dunia. Oh senang terus saudara. Kalau senang terus kita tidak bisa belajar berani dan sabar. Jika hanya cuma kegembiraan tok yang diberikan Tuhan dalam hidup kita saudara. Itu di sana kan mintanya begitu. Tiap hari pokoknya gembira terus Tuhan gembira. Lah kapan belajar imannya saudara. Ada waktu-waktu dalam hidup kita belajar. Next.
Why is patience so important? Because it makes us pay attention. Kenapa? Ya, kesabaran itu next. Kenapa kesabaran itu penting? Karena itu membuat kita memperhatikan. Ya, jadi sabar itu memperhatikan satu-satu kalau sabar. Saudara pernah melihat semut yang di liangnya keluar mencari makan? Kalau saudara tidak sabar, semutnya dipegang terus ditaruh gini, jeret wes ning kono ya. Tapi kalau saudara sabar, kalau saudara melihat semutnya pelan-pelan keluar, cari ini kok suwe so, enggak sampai ke tempatnya. Sabar menunggu, saudara. Itu kita memperhatikan. Berikutnya, mungkin yang terakhir, the strongest of all warriors are these two time and passion. Jadi dua yang terkuat di dunia ini, ya, dua prajurit terkuat dari semua prajurit adalah waktu dan kesabaran. Pertanyaannya adalah maukah kita sabar? Ya, next yang terakhir terus dikeluarkan sampai habis kesimpulannya bahwa kita mesti fokus pada waktu Tuhan, melatih menunggu dengan penuh harapan dan mintalah kepada Tuhan untuk menambah kesabaran kita.